Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan membacakan grafik berikut ini. Ada tata niaga migas Petral yang rawan penyelewengan, antara lain pembelian tertutup. Pembelian tertutup atau langsung untuk jenis minyak tertentu tanpa lelang disinyalir rawan penyelewengan. Hal lain adalah pemerintah diharuskan membeli minyak dari Petral dan tidak langsung kepada produsen. Oke, Pak Joko, apa sih konsekuensinya kalau Petral itu ditutup sama sekali? Ya, sebetulnya Pertamina dalam hal ini ya, kita harus mempersiapkan di dalam negeri SDM-nya begitu, organisasinya, apalagi sekarang baru kita dengar tadi kan ada perampingan begitu ya. Jadi harus dibentuk unit di Pertamina, karena Pertamina kan ada yang ahli di upstream, ada yang downstream, ada yang trading gitu, yang sudah familiar banget dengan trading internasional ini. Disiapkan unitnya di Jakarta, di sini begitu. Kemudian kalau sudah siap ya bisa langsung melakukan pembelian atau penjualan BBM atau crude. Sementara ini belum dibubarkan begitu. Begitu ini udah jalan. Berarti ada yang harus disiapkan dulu sambil proses menutup. Jadi ini begitu. Jalan dulu, sudah bisa, udah ini tinggal bubarkan, nggak ada masalah begitu. Oke, kalau analisa sementara, bagaimana sih sebenarnya modus yang dilakukan oleh, kalau kita mendengar ada mafia migas di Petral, bagaimana sih sebenarnya modus mereka bekerja, Pak Joko? Ya justru itu, artinya tim ini dibentuk untuk mencari secara detail dari A sampai Z bagaimana PT Petral ini bekerja begitu. Masyarakat juga menanti begitu. Secara 100% kita juga tim belum tahu persis seperti apa. Belum ada masukan-masukan dari masyarakat atau mungkin pelaku bisnis lainnya? Ya, 1-2 bahwa sebetulnya PT ini mendapat diskon begitu ya dari harga yang di pasar. Nah, diskon ini apakah langsung harganya dipotong ataukah tetap membayar segitu kemudian nanti dikembalikan, nah, itu kemana ya? Itu ini salah satu saja begitu ya. Seperti itu. Jadi kita juga tidak tahu seperti misalnya uangnya dari mana gitu. Terus bunganya berapa? Kalau harus cash ataukah sebulan atau 3 bulan di belakang atau memang harus uang muka dulu begitu. Ini kan sumber dananya kan juga pinjaman dari mana-mana kan begitu. Nah, berapa persen? Nah, kadang-kadang bahkan hampir seringkali Pertamina menyampaikan kita rugi jualan BBM, mismanagement dia bilang kan. Kenapa mismanagement? Ya salah satunya dia harus cari uang dan membayar bunga, pemerintah bayar subsidinya tertunda-tertunda sehingga bunganya jalan terus. Nah, tetapi kalau itu transparan kan clear, kita kan nggak tahu bunganya berapa, minjem kemana begitu ya, siapa yang memberi pinjaman, apakah dia juga, ataukah memang melalui proses yang terbuka, transparan, mencari bunga pinjaman yang rendah begitu. Ini belum terbuka begitu loh. Oke. Baik, coba kita tanyakan ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, mungkin Anda memiliki informasi bagaimana sebenarnya modus dari mafia migas yang selama ini kita dengar bekerja di Petral? Ya, kemungkinannya banyak caranya itu. Karena mungkin tendernya di Singapura. Dan konon kabarnya tendernya lewat elektronik. Ya, lewat spek atau apa. Ya. Tetapi tetap bahwa yang diundang untuk mengajukan proposal itu adalah trader. Ya. Jadi sekarang trader ini bisa badan hukumnya banyak, katakanlah PT A, B, PT C, PT D, PDF misalnya, bisa saja pemiliknya satu orang, lalu yang duduk dari direksi nama orang lain, lalu pengaturan siapa yang menang siapa yang kalah bisa diatur di kopi shop di Singapura, nggak ada yang bisa kontrol. Ya, tahu-tahu si A yang menang katakan karena penawaran paling rendah misalnya, kan bisa seperti itu kerjasamanya. Tetapi sekali lagi trader ini bukan produsen intinya, dia beli minyak yang kita butuhkan dari produsen atau dari sesama trader. Oke, Pak Kurtubi, kalau rekomendasi Anda
Rekomendasi Anda lebih baik memang ditutup sama sekali atau ditarik ke Jakarta? Ditutup sama sekali, lalu yang melakukan kegiatan impor langsung perusahaan yang bernama Pertamina dan transaksinya di Jakarta. Ya. Karena kita yang punya uang, kita yang butuh, mestinya transaksi di sini. Toh transaksi di Singapura bukan minyak Singapura yang kita beli. Ya. Minyaknya bisa dari negara Kuwait, dari Rusia, dari Thailand, dari Australia, bukan minyak Singapura. Mestinya transaksinya di Jakarta. Untuk selanjutnya ke depan, saya bilang arahnya, ya, karena kita negara besar, ini konsumsi minyak terbesar di Asia Tenggara. Perbankan kita di Jakarta, perbankan yang canggih juga sama canggihnya di Singapura, bisa mendukung transaksi ini di Jakarta. Niatkan program ini untuk transaksinya di Jakarta, ya. Lalu ada program-program, langkah-langkah yang harus dilakukan. Tetapi kalau muter-muter hanya mempertimbangkan apakah Petral bubar dan tidak, keburu ini, ya, keburu banyak kerugian. Jadi tegas saja, menurut pendapat saya, bubarkan Petral agar sistem lebih efisien. Demikian juga di sisi ekspor maupun impor, ya. Kita tutup semua praktik-praktik yang tidak efisien merugikan rakyat ini ke depan. Pak Qurtubi, tetapi kalau kita mau realistis, sebenarnya kan isu atau rumor bahwa ada mafia migas yang kemudian masuk di Petral, kemudian mengeruk keuntungan di sana, itu kan bukan cerita baru. Kita sudah mendengar cerita itu sejak lama. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk memutus itu? Karena jangan sampai Petral ditutup, kemudian orang-orang yang sama tetap akan bermain di entitas yang berbeda, misalnya Pak Qurtubi. Ya, resepnya amat sangat gampang yang saya utarakan di berbagai ruang publik. Pertamina diperintahkan, diwajibkan bila perlu oleh undang-undang atau oleh regulasi untuk membeli langsung minyak migas yang dibutuhkan oleh negeri ini langsung dari produsennya. Produsennya nggak bisa melarang Pertamina beli dari produsennya. Trader kenapa bisa beli dari produsen? Kenapa Pertamina tidak? Ya, pasti bisa kalau ada niat bagus. Ya, itu. Jadi kita tolonglah rakyat negeri ini agar BBM-nya tidak kosnya membengkak. Karena banyak dihisap oleh rent seeker yang sudah berjalan sistem ini puluhan tahun. Ini harus diakhiri. Tegas saja. Baik, Pak Qurtubi ditahan dulu, kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami.